Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Jaga kondisi kalian, tetap semangat dalam belajar, terutama belajar dalam masa pandemik ini. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan materi daring sebelumnya, yaitu Bapak mengulas yang terakhir ya, pembahasan terakhir itu tentang rangka ini ya, susunan rangka tubuh manusia. Itu bagian rangka apendikular. Bapak sampaikan terlebih dahulu yang kemarin itu ada kesalahan ya, bahwa ini bukan rangka aksia tapi rangka apendikular. Itu rangka apendikular bawah, ada juga apendikular atas, sebagaimana yang kita lihat yang slide sebelumnya. Nah, di sini kita juga mengenali bagian-bagiannya, ada tulang betis, tulang kering ya. Kemudian di buku catatan kalian juga di buku paket kalian juga ada ya bagian-bagiannya, tinggal kalian diperdalam lagi karena materi ini sebelumnya minggu lalu sudah dibahas. Oke, pada pertemuan kali ini yaitu mengenai kemudian ada contoh soal nih mengenai materi yang minggu lalu. Jadi contoh soal nanti kalau di soalnya nanti kan kita setelah daring itu kan nanti ada proses pembelajaran evaluasi. Jadi evaluasi ini nanti Bapak akan membuat soal dan contoh soalnya sama persis seperti ini. Tuliskan 4 fungsi rangka tubuh manusia misalkan ya. Nah, nanti di sana menyebutkan yaitu ada 4 fungsinya rangka, yaitu memberi bentuk tubuh, melindungi organ dalam tubuh, menegakkan tubuh, dan tempat melekatnya otot. Nah, itu ya. Nah, nanti jenis soalnya kurang lebih seperti ini. Nanti ini sebagai sedikit gambaran saja ya. Oke, selanjutnya itu mengenai sendi ya. Nah, hubungan antar tulang yaitu disebut dengan sendi. Nah, pada proses pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan dapat mengetahui apa itu sendi ya, kemudian mengetahui hubungan antara tulang dengan sendi. Itu apa? Sendi dengan tulang itu apa hubungannya gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak di sini diperlihatkan dulu ya mengenai gambarnya. Struktur sendi itu bagaimana sih Pak? Ya, seperti ini yang diperlihatkan oleh Bapak. Nah, di sini ada 2 tulang ya, tulang ujung tulang ya, ini tulang 1 dan tulang 2. Katakanlah tulang 2 itu di bagian bawah, 1 yang di atas. Nah, yang di tengah-tengahnya itu di sanalah terdapat cairan rongga ya, di mana rongga tersebut adalah sendi. Itu ya, rongga sendi yang berisi berupa cairan ya, berupa cairan. Jadi tulang lengan kita ini dapat dibengkokkan karena adanya sendi, begitu ya, paham ya. Nah, dan di bagian tersebut ternyata terdapat cairan-cairan gitu. Jadi kita itu dapat dibengkokkan, digerakkan itu karena ada sendi. Bayangkan kalau nggak ada sendi, tulang kita antara satu dengan yang lain, misalkan tulang lengan bawah dengan lengan atas, itu mungkin terus aja lurus gitu ya, nggak ada sendi gitu. Makanya perlu karena sendi. Nah, nanti ada istilah kelainan-kelainan pada sendi, apa yang dapat mengakibatkannya, begitu ya. Itulah gambar struktur sendi. Nah, sekarang kita lihat dalam hubungan antara tulang itu ya. Nah, hubungan antar tulang itu juga disebut dengan artikulasi. Nah, jadi hubungan antara tulang dan sendi ya, antar tulang ya, hubungan antar tulang itu disebut dengan artikulasi. Tulang 1 dan tulang 2 tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak ya. Tulang 1 contohnya di atas, bawah gitu ya. Di buku catatan kalian ada ya, tidak usah ditulis juga nggak apa-apa. Jadi yang penting kalian garis bawahi atau yang pentingnya saja gitu ya. Baik, hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan itu disebut persendian. Nah, jadi yang memungkinkan untuk dapat bergerak itu disebut persendian, yaitu ya antar tulang ya, di mana di sana terletak ada rongga sendi. Kemudian pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago. Kedua ujungnya itu dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut kartilago artikulasi ya. Nah, di sana diikat. Kemudian kedua ujung kartilago itu membentuk sel-sel tulang
ke arah dalam, yaitu yang disebut dengan tulang artikulasi ya. Jadi tulang antar tulang ya, yang kedua tulang. Kemudian kedua ujung tulang dan kartilago itu kartilasi dibungkus membran sinovial ya, yang mana membran sinovial ini menghasilkan minyak sinovial. Di mana Pak minyak membran sinovial itu? Nah, Bapak perlihatkan lagi ya. Nah, di ini ya, ini adalah membran sinovial, bisa dilihat ya, diperjelas tuh ya. Jadi membran sinovial ya, ini cairan ya, berupa cairan. Nah, kemudian selanjutnya, nah hubungan masih pembahasan hubungan antar tulang, yaitu tulang sendi ya. Nah, di sini selanjutnya sendi itu ada yang disebut dengan sendi mati, sendi kaku ya, sendi gerak, kemudian sendi ini ya, ada sendi gerak itu ada sendi apa saja, ensel tuh ya. Ini Bapak perlihatkan dulu ya. Nah, kemudian pertama Bapak ingin disampaikan oleh kalian sendi mati. Nah, sendi mati ini apa sih? Nah, sendi mati ini bisa dilihat ya di buku catatan kalian atau di buku paket kalian ya. Itu maaf ya, di buku paket kalian. Nah, sendi mati ini adalah disebut juga dengan sinartosis. Nah, itu sendi mati. Silakan kalian garis bawahi. Sendi mati ini disebut dengan sinartosis. Nah, apa sih sendi mati ini? Nah, sendi mati ini merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut, yaitu serabut apa ini? Serabut jaringan ikat, sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya apa Pak? Contohnya hubungan antar tulang tengkorak dengan ya, itu hubungan antar tulang tengkorak, itu suturanya bagian atasnya kepala ya, itu di tengkorak itu ada ya. Nah, itu hubungan antar tulang tengkorak kan, itu kan ternyata itu tempurung yang di otak kita itu juga kan ada hubungannya. Jadi ada saling berhubungan, cuma yang disebutnya juga sendi mati di sana itu ya. Ada sendi tapi mati, itu sendi mati atau disebut dengan sinartosis. Nah, itu contohnya ya, contohnya hubungan antar tulang tengkorak. Kemudian sendi kaku, ada juga sendi kaku setelah sendi mati. Bukan hanya sendi mati saja, ternyata ada sendi kaku. Sendi kaku ini disebut juga amfiartrosis ya. Nah, apa sih sendi kaku ini? Nah, sendi kaku ini merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago. Nah, yang tadi ya, yang di awal slide. Nah, memungkinkan gerakan secara terbatas. Jadi sendi kaku ini pergerakannya terbatas ya, berbeda dengan sendi mati. Kalau sendi mati tidak sama sekali bergerak gitu ya. Contohnya itu sendi mati itu pada antar tulang tengkorak. Nah, kalau sendi kaku ini ya ditemukan di tulang belakang gitu ya, tidak bebas ya. Jadi geraknya terbatas, kita bisa membungkuk ke depan, tegak, gimana, miring, kanan kiri, terbatas ya, tidak bebas. Nah, sendi ini ya, sendi antar tulang betis ya, contohnya itu ya, sendi antar tulang betis dan tulang kering ya. Tulang kaki itu kan yang bagian betis itu kan ada ya, bagian betis itu kan ada dua, tulang keras dan tulang tulang kering atau disebut dengan tulang kering, dan yang satunya itu adalah ada tulang betis ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sendi gerak. Nah, sendi gerak ini adalah disebut dengan diartosis. Pasti sendi gerak itu. Nah, setelah kita belajar mengenai sendi sendi mati, kemudian sendi kaku, kemudian ada lagi sendi gerak. Nah, sendi gerak ini merupakan sendi yang tidak dihubungkan ya, idak. Maaf ya, ini ada kesalahan ya. Jadi tidak itu merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Misalkan yaitu tulang dapat bergerak bebas. Sendi gerak namanya itu. Jadi tulang kita itu bebas digerakkan ke berbagai macam arah begitu. Nah, ciri-cirinya ini ya, sendi ini tersusun atas mangkok sendi, itu ciri-cirinya, yaitu sendi gerak ini tersusun atas mangkok sendi, kemudian bonggol sendi ya, bonggol sendi, kemudian bonggol sendi ini masuk ke dalam mangkok sendi.
pembungkus sendi ya. Mangkok sendi itu bagaimana Pak? Nah, kita perhatikan di sini ada gambarnya di sini. Nah, di sini kita lihat struktur sendinya. Nah, di sini ada kan berbentuknya seperti mangkok ya. Ada bonggol, ini tulang atas, tulang bawah ya. Nah, tulang ini kan ujungnya kan seperti bonggol ya. Nah, kemudian ini sendinya itu seperti mangkok. Nah, seperti itulah gambarannya. Baik. Nah, kita oke, ini ya. Jadi gitu, bonggol sendi masuk ke dalam mangkok sendi gitu ya. Ini termasuk sendi gerak. Ya, sendi gerak ini bebas ya, dapat bergerak bebas. Nah, pembungkus sendi ini itu disebut dengan ligamen. Nah, membungkus di mana ligamen ini membungkus bonggol dan mangkok sendi, ada ligamen ya. Kemudian cairan sendi. Nah, tadi ya dari awal ya sudah disampaikan cairan sinoval gitu ya. Nah, cairan sendi ini disebut juga cairan sinoval. Ya, untuk apa sih tujuannya? Untuk melumaskan sendi gitu ya, supaya tidak keringan gitu ya, tidak ini. Jadi tubuh kita itu enak berjalan, itu tidak terasa sakit gitu ya. Kalau kita misalkan berjalan seperti pegelinu terus atau namanya suka linu pada tulang gitu ya, itu karena cairannya gitu, karena adanya gesekan antar tulang, jadi terasa linu gitu, ada masanya ya. Jadi untuk supaya cairan sinoval ini tetap ada di setiap sendi tubuh kita, maka kita diharuskan untuk selalu berolahraga, setiap hari berolahraga, kemudian makan makanan yang sehat, kemudian rutinitas aktivitas fisik, olahraga ya, jangan lupa itu ya, jaga kesehatan, selalu bergerak gitu. Itulah untuk memicu perkembangan cairan sinoval ini supaya tetap ada gitu ya. Jadi itulah salah satunya tuh, fungsinya itu untuk melumaskan sendi itu sebagai pelumas. Kalau bayangkan kalau nggak ada pelumas ya, mungkin yang akan terjadi adalah yaitu linu gitu ya. Jadi pas jalannya itu tidak enak gitu, ada yang terasa sakit pada persendian, dimana pada pada antar tulang itu. Nah, kemudian ya mungkin pembahasan kali ini sampai dicukupkan sekian saja ya. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan seterusnya, yaitu mengenai sendi gerak ya. Ya mungkin Bapak harap ini sudah cukup sampai sendi gerak dulu, pembahasannya sampai sendi gerak dulu. Jadi kalau misalkan kalian ada yang ditanyakan mengenai apa yang Bapak sampaikan ini, silakan bisa melalui WhatsApp. Nah, kemudian kemarin kan Bapak sudah memberikan tugas uji kompetensi 1.1 ya. Kalau misalnya kalian sudah ya syukur, nanti tinggal dicek oleh Bapak. Nah, untuk sekarang kalian kerjakan ya, bisa kalian kerjakan uji kompetensi 1.2. Kalaupun misalkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di uji kompetensi 1.2 itu belum disampaikan oleh Bapak, maka jangan jangan dikerjakan dulu ya, walaupun di buku paket itu ada materinya gitu ya. Nah, nanti pas waktu luar jaringan kita bertatap muka, nanti Bapak akan cek tugas-tugas yang pernah Bapak sampaikan kepada kalian melalui video daring ini. Nah, mungkin anak-anak dicukupkan saja ya. Jadi demikianlah pembelajaran daring. Apabila ada yang kurang jelas, mohon maaf. Dicukupkan pada proses pembelajaran daring IPA ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.